Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah, Menara Syariah, kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bajunya sama nih. Iya, alhamdulillah. Beda motif ya. Saya tadi lihat Bang Bedu bajunya bagus sekali. Iya. Ini dari mana bajunya Bang Bedu? Dikasih sama orang Lampung. Oh, Masya Allah. Dikasih. Orang Lampung baik-baik ya. Baik-baik. Dikasihnya berapa? 1. Kasih bahan doang, suruh jahit sendiri lagi. Tapi bagus dipakainya kan. Alhamdulillah. Ini dari batik, namanya Sri Kandi Batik. Masya Allah, Lampung. Lampung. Juga bajunya bagus. Sama juga dari Sri Kandi Batik. Oh. Ini kode sebenarnya. Iya. Nanti kalau ada yang datang ke sini boleh bawa baju lagi buat kita. Jadi kita membuka dari berbagai daerah, silahkan kalau mau dipakai boleh. Boleh, terutama untuk UMKM Iya. Yang punya produksi batik, boleh kita pakai. Asal jangan yang batuk ya Bu ya. Kalau batuk sakit, bentar gitu. Yang batik, jangan yang batuk ya. Oke. Baik, jadi sudah hadir juga banyak jamaah-jamaah. Kalau kita lihat Masya Allah, Bedu kagum sekali. Bisa dihadiri oleh para calon bidadari-bidadari surga. Amin. Sudah tercium aromanya. Aroma minyak angin, aroma balsam. Dan hari ini Bang Bedu spesial. Spesialnya. Bukan hanya bunda-bunda yang hadir, tapi juga para bapak-bapak juga ada di sini. Luar biasa. Bukan hanya Sri Kandi, tapi juga ada Sri Mulatin. Bukan hanya Sri Kandi, tapi ada Arjunanya. Ya. Tapi Arjuna sedang tidak mencari cinta. Kenapa? Mencari ilmu ke sini. Alhamdulillah. Dan juga mungkin akan berbagi ilmu juga nanti gini ya. Kita sapa dulu jamaahnya yang hadir nih, Hilman dari Majelis Taklim Al-Ansor Saira Serang dan Majelis Taklim Al-Karim Rasyid Indonesia Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, keras, kompak. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah. Bu. Bu. Nah, gitu. Hal yang paling dinantikan setelah buah hati kita lahir ya ke dunia adalah memberikan nama. Karena seperti yang kita tahu ya, nama adalah doa. Pasti orang tua ngasih nama anaknya seindah mungkin. Nah ya. Tapi memang ada beberapa orang tua yang ngasih nama karena mungkin budaya atau apa gitu ya. Dia akan berikan nama anak sesuai dengan apa yang pertama kali dia lihat. Anaknya lahir, lihat apa? Komputer, kasih nama anaknya komputer, ada ya kayak gitu. Iya Bu, bener. Begitu lahirnya ada lihat tagihan rumah sakit, kasih nama tagihan gitu. Banyak ya. Bahkan mohon maaf ada orang tua yang ngasih nama anaknya namanya Tuhan. Wah, luar biasa. Ada yang ngasih nama Tuhan. Ada KTP-KTP-nya kita lihat ya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Tema seuntai doa dalam nama yang indah. Seorang ayah berkewajiban memberi nama untuk anaknya. Kalau gitu langsung saja kita dengarkan tausiah bersama AA Hilman. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, setiap ayah berkewajiban memberi nama yang baik untuk anaknya. Iya apa iya? Ketika anak lahir, maka kita menghadirkan akikah terhadap anak kita, dan salah satu rangkaian akikah itu memberi nama kepada anak kita. Betul apa betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa yang dilakukan untuk menebus gadaian tadi? Ada 3. Yang pertama, menyembelih kambing. Kalau anaknya laki-laki, kambingnya 2. Kalau anaknya perempuan, kambingnya 1. Setelah itu kemudian dicukur rambutnya, dan kemudian setelah itu diberikan nama untuk anak yang dilahirkan itu. Iya apa iya? Tapi mohon maaf, dalam memberi nama jangan sembarang memberi nama. Kadang-kadang ada ngasih nama tuh asal, nggak ada makna. Ada. Kalau lahirnya bulan Januari, namanya Januar. Lahirnya Februari, namanya Febri. Lahirnya Maret, namanya Mary. Lahirnya April, namanya Aprilia. Lahirnya Mei, namanya Mei. Panjangnya Maisaroh. Lahirnya Juni, namanya Yuni. Lahirnya Juli, namanya Yuli. Lahirnya Agustus, namanya Agus. Lahirnya September, namanya Septi. Lahirnya Oktober, namanya Okta. Lahirnya November, namanya Novi. Lahirnya Desember, namanya lengkap namanya. Nama boleh apapun, tapi harus ada makna. Betul? Kadang ada yang ngasih nama sambungan, perpaduan antara ayah dengan ibunya. Bapaknya Abbas, ibunya Kokom. Boleh, silakan, boleh, tapi dengan catatan nama yang kita beri untuk anak kita harus ada makna, harus ada arti, bahkan lebih baik ada doanya. Betul? Maka carilah nama dari Al-Quran. Carilah nama bertafaul, berpengharapan baik terhadap anak itu, agar anak itu tumbuh kelak dalam kebaikan. Insya Allah. Bang Bedu, apa artinya bedu itu? Bedu, berani diadu. Jadi nama harus ada arti, betul? Iya, betul. Contoh ini contoh. Contoh. Hilman Fauzi Nugraha. Hilman itu isim masdar dari fi'il madi halima yahlamu hilmanan. Artinya sumber kelemah lembutan. Masya Allah. Fauzi artinya pemberian atau hadiah. Diambil dari fi'il madi faza yafuzu fauzan. Fauzi zomirnya untuk aku, saya. Nugraha artinya anugerah. Jadi orang tua saya dulu kasih nama Hilman Fauzi Nugraha, anak laki-laki yang lemah lembut, yang akan diberikan hadiah berupa anugerah dalam hidupnya. Masya Allah. Banyak orang nggak tahu nama Bang Bedu aslinya siapa. Harabdu.
Harapdu. Harapdu. Pernah nggak nanya arti saya apa harapdu? Sebenarnya harapdu itu artinya harapan bagi dunia, Ibu. Oh. Kenapa panggilannya Bedu? Tahu siapa yang panggil saya Bedu itu dulu pertama kali. Tapi saya kalau mau nama artinya, saya punya anak yang pertama namanya Muhammad Abrar Daras Rayan. Anak yang pertama. Yang pertama. Abrar artinya golongan orang yang berbuat baik. Oke. Daras artinya kemewahan. Oke. Rayan artinya salah satu pintu surga. Oke. Jadi kalau diberikan kemewahan, jadilah orang yang berbuat baik agar bisa masuk melalui pintu surga. Masya Allah. Itu Bang Bedu nyari sendiri nama anaknya. Tadi di kuburan. Iya. Cari bareng sama anak. Iya. Habis minggu jadi nama, jalan-jalan malam-malam ke kuburan. Nama siapa yang bagus? Baik. Oke, sekarang jamaah siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Gak mau aku. Aku udah ada yang punya. Oh ya, siapa? Mana Ibu? Ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Iya pun. Iya pun. Perkenalkan nama saya Syarifah Maulida El Hilwa. Saya dari Majelis Taklim Al Karim Rashid. Mau maaf, boleh ngeliatnya ke Ahilman aja jangan ke saya. Oh iya, enggak soalnya Enggak sebentar. Bang Bedu kenapa salting begitu? Kenapa salting begitu? Bukan, Syarifah beliau. Iya. Mirip dengan abang saya almarhum. Iya, gitu. Makanya jadi pandangan mata saya. Iya. Bisa aja. Abang kandung. Abang kandung. Tapi udah almarhum. Turut berduka ya. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah untuk abangnya Ibu Syarifah ya. Amin. Silakan, Gimana Ibu silahkan. Izin saya ingin bertanya. Saya tuh anak saya udah banyak sebenarnya. Tapi dari anak pertama tuh saya sudah punya cita-cita. Pengen banget ngasih nama. Dari hamil pertama tuh saya pengen banget ngasih nama anak saya tuh ya berbau nuansa Islam lah, ngambil dari surah atau dari nama-nama nabi atau dari itu yang intinya lebih islami gitu kan. Tapi untuk mencapai keinginan saya itu Masya Allah ya, pengorbanannya besar banget yang harus saya korbankan biayanya. Karena ini kebetulan anak saya yang pertama ini juga merupakan cucu pertama dari mertua saya. Dan mereka bersikukuh ingin memberi nama cucunya harus dari mereka dengan idola mereka. Idola mereka tuh juga ya nama-nama yang jauh dari Islami gitu loh. Jadi saya kayaknya nggak ikhlas loh ini anak saya gitu kan. Jadi agak bertentangan saya dengan suami saya. Tapi ya alhamdulillah suami saya bilang ayah tolong dong ini anak kita loh gitu. Jadi kita yang kasih nama gitu. Saya mau pakai nama yang bernuansa Islam lah gitu. Ya singkatnya lah ya, akhirnya suami saya mau menuruti keinginan saya. Bagaimana cara dia nego dengan orang tuanya saya kurang paham. Akhirnya saya bisalah memberi nama anak saya itu dengan nama Islam. Karena nama suami saya juga udah bukan nama Islam. Nama suami saya itu ya nama artis lah. Artis apa sih, pemain sepak bola itu loh. Pemain sepak bola idola orang tuanya dia, orang tuanya Cristiano Ronaldo. Kok tahu? Jangan-jangan kenal ini nih. Iya. Tahu saya. Gitu. Jadi tapi efek dari itu yang saya ingin tanyakan tuh gini loh. Hubungan saya dengan mertua saya renggang. Hubungan saya dengan mertua saya renggang sampai sekarang. Terus mertua saya menjudge saya so Islami, bilang katanya sok ngasih nama anak kayak gitu, ini anak cucu pertama dia gitu kan. Jadi sampai saat ini di anak saya kesekian pun ya renggang. Jadi yang saya ingin tanyakan, saya harus gimana dengan orang mertua saya ini gitu loh. Karena ya begitulah Ustaz, intinya kurang lebih. Jadi itu insyaallah pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Keinginan orang tua ingin memberi nama anak yang Islami, tapi mertuanya jauh namanya dari Islami karena juga suaminya kan juga namanya jauh ya. Atau mungkin diambil jalan tengahnya jadi namanya Abdul Cristiano gimana? Gak dapat ya? Gak dapat ya? Gak dapat. Gak boleh. Silakan Ahilman. Baik. Dijawab. Baik, Bunda. Ini episode spesial. Spesial. Bang Bedu. Ini ada jamaah datang dari Lampung. Dari Lampung. Kebetulan pimpinan majelisnya juga ada di sini. Yang mana boleh kalau? Dan beliau adalah kakak kandung saya. Wow. Tepuk tangan untuk Ustadz Asep di sini. Jadi kalau boleh sedikit kasih bocoran, yang dulu ngajarin saya ceramah, yang dulu ngajarin banyak ilmu kepada saya itu Ustadz Asep. Jadi karena beliau udah ada di sini, jawabannya biar beliau yang menjawab. Enak banget. Cocok nggak kalau begitu? Cocok kalau gitu. Cocok ya. Cocok. Tapi Ahilman jadi enak jadi gak kerja Ahilman. Tapi boleh. Ustaz, boleh. Silakan. Boleh berdiri. Boleh kita sedikit juga pengen berdiri. dengar Boleh dong sedikit isi berdiri. ilmu dari gurunya Ahilman juga ini kalau gitu kan. Bisa dibilangnya. Jadi lebih enak kita kan. Lebih aman. Silakan. Ustadz Asep. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Asep, Ibu. Silakan. Boleh di tengah, Ustadz. Sini. Tengah Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini penghormatan banget dari adinda saya Ustadz Hilman dan Kak Bedu ini, subhanallah. Ini yang nanya masih jamaah saya Ustadz. Iya. Jadi nanyanya, jawabnya nanti aja berarti kalau gitu. gitu. Sekarang. Sama aja kalau kita nanti. Masya Allah. Nanti kita juga akan minta jawaban Ustadz Hilman juga lebih sempurna. Karena kan orang mungkin pengennya Ustadz Hilman yang jawab. Ini karena ta'zim aja. Seorang adik dengan kakaknya, maka mau nggak mau kakaknya minta pandangan juga. Cuman nanti mungkin disempurnakan mau Ustadz Hilman. Iya, baik. Pertanyaan disampaikan tadi oleh Ibu Syarifah ini dahsyat luar biasa. Memang banyak terjadi di antara kita yang acap kali antara ibu mertua atau ibu orang tua kita berbeda dengan keinginan kita dalam hal memberikan nama. Tapi tetap pada prinsipnya adalah kewajiban anak menghormati dan berbakti kepada orang tua. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan yang tidak baik kepada anaknya. Apalagi masalah nama. Nama itu adalah doa. Boleh jadi ketika ada orang memanggil nama anak kita dan nama itu punya makna yang baik, maka berapa kali orang mendoakan anak kita. Maka memang satu sisi ini juga perlu menjadi satu pengertian, artinya bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang tua dengan bahasa yang pelan-pelan. Ibu, bapak, nama adalah doa, bukan sekedar selera kita. Karena dengan nama itu setiap manusia akan dipanggil di akhirat sesuai dengan namanya. Maka Ustadz Hilman mohon izin Kak Bedu, salah satu di antara makhluk Allah yang disunnahkan diberi nama adalah manusia. Kalau kambing kan enggak ya? Nggak ada nama. Ada. Tapi ada yang suka namain sih, ada yang suka namain. Kan? Ya ada, tapi nggak sunnah. Kucing juga ada. Iya. Gitu. Ya, jadi manusia hendaklah memberikan nama yang terbaik kepada anaknya karena nama adalah doa dan akan menjadi panggilan terbaik di akhirat nanti. Maka orang tua yang baik betul harus memberikan nama yang baik kepada anaknya dan menjadi bin dan binti dari orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan ketika anak dan orang tua punya pemahaman yang sama dengan menghormati dan memuliakan, insya Allah orang tua juga akan menerima apa yang menjadi nama dari anaknya itu. Dan memang disunahkan kata Nabi, berikan nama tidak hanya pada yang baik, tapi juga memang ada keturunan yang diturunkan. Kayak kan orang-orang soleh dulu kan kadang Abdullah bin Abdul Muttalib, ya kan? Itu kenapa ada kakeknya, ada ayahnya di atas sana karena ingin menurunkan kebaikannya. Maka kalau kita punya orang tua yang soleh dan yang baik tidak salah. Kalau nama orang tua kita dimasukkan dalam nama anak-anak kita dengan harapan bertafaul. Mungkin itu Ustadz. Oleh, luar biasa. Terima kasih Ustadz Asep. Dilanjutkan sedikit oleh Masya Allah, Ahilman. Sedikit. Iya, begitu jawabannya. Enak ya saya. Kelar udah selesai. Terima kasih Ahilman. Atas jawaban dari Ustadz Asep. Iya. Jadi saya turun aja. Saya yang ceramah di sini. Iya, pada prinsipnya
Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik. Ya. Maka sebagai seorang anak harus punya hati yang lapang. Ya. Untuk bisa menghadirkan hati, menghargai orang tua kita. Walaupun juga orang tua nggak boleh egois. Karena masing-masing pasti ingin menghadirkan kebaikan. Kalau dua-duanya bisa paham, insya Allah pasti akan hadir kebaikan. Yang khawatir izin, mertuanya begini, ibunya begini, yang kasihan siapa? Anaknya. Anaknya, yang kemudian anaknya jadi serba salah. Harus ikut dengan siapa dan harus kira-kira manut dengan siapa. Akhirnya, maka jangan pernah menunjukkan pertengkaran itu di depan anak kita. Kira-kira begitu. Akhirnya nanti anak terasa hampa, jadi nanti namanya hampa anaknya. Oh iya. Siapa namanya? Hampa. Ya. Kenapa namanya hampa? Ya karena orang tuanya nggak ngasih, ibunya nggak ngasih. Jadi hampa. Hampa. Mending nggak hampa. Ada yang namanya bingung. Iya bingung. Iya. Baik. Tepuk tangan Terima buat kasih. Ibu Sarifah. Begitu Ibu Sarifah ya. Sudah cukup serasa jawaban dari Ustaz Asep dan Ahilman ya. Baik. Pas ya. Lengkap ya. Udah jangan senyum mulu ke saya nggak enak lihat. Iya. Jamaah nanti kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.